Telak, setoran dividen Freeport tampar bacot Amin Fadli Fahri Rocky, ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Masih ingat masa-masa proses akuisisi saham Freeport oleh Presiden Jokowi dan jajarannya pada tahun 2018 silam? Saking ramainya hujatan dan kecaman dari tokoh politik yang menghujat, saya sampai bisa membuat tulisan yang isinya parade para antek atau kacung asing yang tidak happy dengan akuisisi saham Freeport. Saya sebut mereka sebagai antek atau kacung asing. Lawang kebijakan akuisisi saham Freeport itu buat sebesar-besarnya kepentingan rakyat, kok malah dihujat. Apalagi waktu itu menjelang Pilpres 2019. Makin diseretlah soal akuisisi saham Freeport ini ke ranah politik. Tujuannya ya dibuat menjatuhkan, mendiskreditkan Presiden Jokowi yang akan maju lagi di Pilpres 2019. Lihat saja siapa yang melontarkan hujatan dan kecaman itu. Di antaranya Amin Rais, Fadlizon, Fahri Hamzah, dan Rocky Gerung. Masih ada lagi mantan Menteri Keuangan era Soeharto, Fuad Bawazir, dan Hanum Rais, anak Amin Rais. Mereka rata-rata berusaha menyetir opini publik bahwa pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana buat mengakuisisi, karena nanti ketika kontrak habis pada tahun 2021, Freeport bisa didapat dengan gratis. Padahal kan itu tidak benar. Kontrak yang dibuat pada zaman Soeharto itu menyandera pemerintah saat ini untuk tetap memperpanjang masa kontrak hingga 2041. Kalau tidak diperpanjang, Indonesia terancam digugat ke pengadilan internasional dengan ancaman ganti rugi puluhan triliun. Fahri Hamzah yang waktu itu masih jadi anggota DPR Republik Indonesia menyebut Jokowi bohong. Fahri pun menggunakan rakyat sebagai tamengnya. Dia sebut rakyat pintar. Padahal rakyat yang pintar termasuk kita-kita ini sangat mendukung dan menyambut baik akuisisi saham Freeport itu. Amin Rais menyebut akuisisi saham itu hanya bohongan. Buat saya, itu hanya, maaf, bohong-bohongan. Karena operasional masih mereka, semuanya masih mereka, ujar Amin Rais. Anak Amin Rais, Hanum, menyebut akuisisi saham itu hanyalah demi citra diri. Karena menurut Hanum, Freeport tidak pernah benar-benar kembali ke pangkuan negeri. Sedangkan Fuad Bawazir menuduh bahwa penandatanganan Head of Agreement atau HOA akuisisi saham Freeport waktu itu hanya sebagai pencitraan untuk mendongkrak Jokowi menuju Pilpres 2019. Proses akuisisi saham Freeport memang diawali dengan penandatanganan HOA pada bulan Juli 2018, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan pokok-pokok kesepakatan divestasi saham atau Sales and Purchase Agreement pada bulan September 2018 yang akhirnya dibayar lunas oleh PT Inalum pada bulan Desember 2018. Nilai transaksinya mencapai 3,85 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 55,8 triliun rupiah. Fadlizon menyebut akuisisi ini sebagai pencitraan semata. Dia pun malah menuntut Presiden Jokowi membeli Indosat. Khas kadrun ini sih. Pemerintah beli apa itu kan berdasarkan kajian untung ruginya juga. Ngapain beli barang yang merugi? Fadlizon juga menyebut akuisisi saham itu sebagai kebijakan sontoloyo. Dia termasuk yang menyetir opini publik bahwa Freeport tidak perlu dibeli. Tunggu kontrak berakhir saja. Padahal kan tidak benar seperti sudah saya tulis di atas. Namanya juga masa kampanye. Bahkan Prabowo waktu itu berjanji akan meninjau lagi akuisisi saham Freeport jika menang dalam Pilpres 2019. Rocky Gerung dalam sebuah episode ILC di TV One menyebut akuisisi saham Freeport sebagai hoax, sambil mengemukakan sebuah teori bahwa negara yang berlebih sumber dayanya, maka negara itu tidak akan tumbuh baik ekonominya, malah demokrasinya akan rusak. Rocky juga menolak menyematkan nasionalisme ke dalam proses akuisisi saham itu. Sulit menerangkan maksud Rocky ini, terlalu jauh kayaknya dari nalar saya. Hehehe. Nah, sampailah kita ke tahun 2021 ketika Direktur Utama PT Inalum, Oryas Petrus Mudak, menerangkan soal dividen atau keuntungan saham Freeport yang akan disetorkan pada tahun ini. Dalam rapat dengar pendapat DPR Republik Indonesia pada Rabu 31 Maret 2021 lalu, untuk tahun ini nilai dividen yang disetorkan ke kas negara diperkirakan sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk tahun 2022 mencapai 400 juta dolar Amerika Serikat dan pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga konsisten seperti yang sebelumnya saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, 2025 payback dari modal yang kita keluarkan 3,85 miliar dolar Amerika Serikat itu diterima kembali, tegas Oryas. Dari dividen itu masyarakat Papua akan menikmati 10%-nya lewat BUMD Papua yang sedang dalam proses pembentukan. BUMD ini bernama PT Papua Divestasi Mandiri yang sudah mendapat persetujuan Kemenkumham pada November 2020 dan bulan April ini akan ditandatangani akta notaris pendiriannya. Dari
Dari 10% saham yang dimiliki Papua, Pemprov Papua mendapatkan 30%, sedangkan pemerintah Kabupaten Mimika mendapatkan 70%. Dana yang didapat cukup besar ya, 10% dari 200 juta dolar Amerika Serikat. Semoga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin buat kemajuan rakyat Papua. Bravo, Presiden Jokowi selalu dari Kora-Kora. Amin Rais serang Jokowi, Megawati turun gunung dan pasang badan. Ditulis oleh Ayas di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa dalam politik, politisi bisa menjadi kawan sekaligus menjadi lawan bagi politisi lain. Baik Megawati maupun Amin Rais sama-sama politisi. Oleh sebab itu keduanya pernah menjadi kawan, pernah juga jadi lawan. Tergantung kepentingannya bagaimana. Pada tahun 1998, Amin Rais berkawan dengan Megawati. Konon atas dasar kesamaan cita-cita, yaitu ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Namun pada tahun 1999, saat PDIP menjadi partai pemenang pemilu, Amin Rais menginisiasi terbentuknya koalisi poros tengah dan mendukung Gus Dur jadi presiden. Pada Desember 2020, Amin Rais mulai tegas menarik dukungannya untuk Gus Dur. Sejak itu Amin Rais mencoba mengalihkan dukungannya kepada Megawati. Amin Rais makin dekat dengan Megawati ketika PAN resmi mendukung Megawati pada April 2001, beberapa bulan sebelum sidang istimewa MPR yang melengsarkan Gus Dur digelar. Sejak saat itu sampai sekarang hubungan Megawati dan Amin Rais cenderung surut, lebih-lebih ketika PDIP menjadi partai pemenang pemilu serta mengusung Jokowi menjadi capres 2014. Amin Rais adalah politisi yang paling benci kepada Jokowi. Mungkin karena merasa tersaingi, dia mungkin merasa lebih senior dan sudah seharusnya dia yang lebih layak menjadi presiden. Megawati nampaknya sudah paham dengan rekam jejak Amin Rais yang merupakan politisi cukup licik. Oleh sebab itu Megawati merasa perlu pasang badan untuk melindungi Jokowi dari serangan Amin Rais. Bagaimanapun juga Jokowi adalah kader terbaik PDIP. Berkat Jokowi, PDIP kembali menjadi partai pemenang pemilu. Namun Megawati nampaknya cukup santai dan tidak gegabah dalam menghadapi Amin Rais. Jika serangan Amin Rais tidak terlalu membahayakan Jokowi, Megawati tidak akan keluar dan turun gunung. Tapi jika serangan Amin Rais cukup membahayakan Jokowi, Megawati akan keluar dan turun gunung pasang badan buat melindungi Jokowi dari serangan Amin Rais. Nampaknya serangan Amin Rais kali ini cukup membahayakan Jokowi sampai membuat Megawati turun gunung. Tudingan dari Amin Rais bahwa Jokowi ingin agar ada amandemen Undang-Undang Dasar agar jabatan presiden bisa 3 periode sangat berbahaya. Bagi pendukung Jokowi, wacana ini bisa membuat mereka girang dan akhirnya mendorong adanya amandemen Undang-Undang Dasar. Sedangkan bagi yang pembenci Jokowi, isu ini akan semakin membuat mereka menghina Jokowi secara keji. Baik Jokowi, Megawati, PDIP tidak pernah sekalipun mewacanakan amandemen Undang-Undang Dasar. Mereka akan berusaha keras untuk tidak mencoba mengotak-atik Undang-Undang Dasar. Jokowi berkali-kali menegaskan bahwa wacana amandemen Undang-Undang Dasar agar jabatan presiden bisa 3 periode sama saja menampar wajahnya. Karena dirasa serangan Amin Rais kali ini cukup berbahaya, akhirnya Megawati turun gunung dan melakukan serangan balik ke Amin Rais. Megawati angkat bicara soal adanya tudingan Presiden Joko Widodo hendak menjabat 3 periode dengan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Megawati pasang badan untuk membela Jokowi dari tuduhan yang kali pertama dilontarkan politikus senior Amin Rais tersebut. Jokowi disebut berkeinginan katanya 3 periode. Yang ngomong itu yang kepengen sebetulnya. Siapa tahu suatu saat dia bisa 3 periode. Kata Mega dalam acara peluncuran buku berjudul Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Melestarikan Alam secara virtual pada Rabu 24 Maret 2021. Mega menilai tudingan bahwa Jokowi menginginkan menjadi presiden 3 periode sama sekali tidak berdasar. Pasalnya kata Mega, aturan main tentang periode kepemimpinan presiden sudah ada diatur dalam konstitusi maupun undang-undang. Lagi pula Megawati menegaskan Jokowi tidak bisa sembarangan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Megawati menegaskan Jokowi tidak bisa sembarangan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Saya kira orang yang paling paham dengan watak Amin Rais adalah Megawati, sebab keduanya politisi satu angkatan, pernah menjadi kawan sekaligus lawan. Saya kira Jokowi paham maksud tersembunyi dari Amin Rais atas tudingan tersebut. Bukan tidak mungkin jika Amin Rais lah yang sebenarnya ingin ada amandemen Undang-Undang Dasar agar jabatan presiden bisa 3 periode, namun dengan cara menuduh Jokowi. Jika sampai nanti benar-benar ada amandemen, jatah Jokowi
Jokowi tinggal 1 periode. Itu pun kalau Jokowi mau maju dan menang. Jika 2024 capres yang menang adalah orang yang didukung Amin Rais, lalu ternyata sudah ada amandemen soal jabatan presiden bisa 3 periode, tentu kubu Amin Rais yang diuntungkan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.